Saya ceritakan sedikit sejarah lah tentang kata-kata Andalus, Andalas. Tahun 87, waktu itu saya masih sekolah di Tawalin Padang Panjang. Seorang ulama besar dunia datang ke sekolah kami. Namanya Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Pernah menjadi presiden ulama Islam sedunia. Tenaga keras, lari dari Mesir, dan sekarang berada di kapal. Dia punya teori yang menarik tentang Andalas dan tentang Andalus dan Andalas. Pulau Sumatera ini disebut dengan Pulau Andalas. Dia ngomong macam ini. Tahun 1400-an ini Andalusia jatuh ke tangan Raja Ferdinand. Tapi yang terkenal sebetulnya adalah Ratu Isabella. Ratu Isabella itu ratu yang menaklukkan Moor Muslim. Moor itu orang-orang Islam yang ada di Spanyol yang disebut dengan Moor. Saya kebetulan menulis buku. Nanti kalau masih ada saya hadiahkan kepada beliau. Tapi buku saya itu oleh sebagian ustadz-ustadz membuat mereka terkejut. Judul buku itu Teologi Tuhan Mati menurut Friedrich Wilhelm Nietzsche. Dalam buku Friedrich Wilhelm Nietzsche yang berjudul Nietzsche and Christianity, dia menyatakan bahwa Tuhan orang Kristian itu sudah mati. Alasan matinya tidak mungkin bisa diikuti apa yang dilalui oleh Yesus. Itu mustahil. Satu-satunya agama yang bisa hidup berdampingan dengan kemajuan dan kemerdekaan berpikir adalah agama yang dianut oleh masyarakat Moor. Saya bingung apa masyarakat Moor. Saya tengok-tengok, rupanya masyarakat Moor itu adalah masyarakat Islam yang menguasai Spanyol hampir 1000 tahun. Yang betul-betul berkuasa 7 abad. Jadi kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi 14 sekian itu Granada itu jatuh, habislah. Dari mulai Alhambra, Sisilia, Sivilla, Cordova, yang terakhir itu 1400 habis. Tapi katanya, kenapa orang Arab menamakan Sumatera itu dengan Andalas? Sebab ketika Andalusia jatuh ke tangan Kristen, pada waktu itulah muncul kerajaan-kerajaan Islam yang besar di Pulau Sumatera. Maka orang Arab berharap kehancuran Islam di Spanyol itu digantikan dengan kemunculan Islam di Sumatera. Itulah penyebabnya kami orang Arab menyatakan Sumatera dengan kata-kata Andalas sebagai pengganti Andalusia Muslim. Tadi ketika baca ini, apa yang terjadi tahun 87 itu teringat lagi sekarang. Dan kita berharap kejayaan Pulau Sumatera itu yang diharapkan orang Arab menggantikan Andalus itu bisa diprakarsai oleh Yayasan Al-Andalus. Hari ini dunia pendidikan itu menangis. Sebab sistem pendidikan kita menciptakan orang-orang yang terpelajar tapi tidak terdidik. Orang-orang pintar tapi tidak baik. Akhirnya sekolah-sekolah itu tidak lagi menjadi pembentuk intelektual. Sekolah tidak menjadi
tempat pembentukan intelektual, tapi hanya menjadi tempat peternakan intelektual. Apa beda pembentukan dan peternakan? Kalau pembentukan itu betul-betul anak didik itu dibentuk. Berbeda antara input dan output. Mereka memiliki 3 kecerdasan yang dalam bahasa orang Kudus disebut dengan triple H. Head, heart, and head. The first H is head. Inside of H is belief, ideology. Jadi H yang pertama itu head, otak. Disinilah ada ideologi. Disinilah ada keimanan. The second H is heart. Disinilah ada knowledge. Disinilah ada sight. Ada juga pemikir yang membalikkan. The first H is head. Disinilah pemikiran, visi. Disitulah knowledge. Dan disitulah yang disebut dengan belief. Disitulah yang disebut dengan science. Jadi di otak itu ada ilmu, ada visi, ada sains dan macam-macam. The second H is heart. Disinilah ideologi, disinilah keimanan. The last H is hand. The meaning of hand here is skill. H yang ketiga itu adalah tangan. Maksud tangan di sini adalah skill, kemampuan. Maka pendidikan yang utuh itu membuat anak-anak yang cerdas secara pemikiran, tapi teguh secara keimanan dan memiliki keterampilan. Orang seperti ini, kalau kata orang tua kita dahulu, adalah generasi batang ubi. Dimanapun dicampakkan, dia akan tetap tumbuh. Hari ini, kebanyakan orang mengasah the first age, otak diasah, tapi hati dilupakan. Maka lahirlah orang-orang terpelajar tapi tidak terdidik. Otaknya cerdas tapi jiwanya kosong. Jadi saya secara pribadi karena sangat dekat dengan beliau ini berharap triple H itu memang hadir di sekolah kita. Anak-anak kita itu punya keimanan yang kokoh, ngerti dia agama, tapi punya kecerdasan yang luar biasa dan memiliki skill. Dan skill yang paling mudah itu adalah bahasa. Ke depan bahasa Inggris, bahasa Arab itu memang menjadi sesuatu yang mesti dimiliki oleh anak-anak. Saya ingin menceritakan kepada kita semua. Dulu ketika memperingati kematian Pak Sarwan Hamid, saya sampaikan di hadapan tokoh-tokoh Riau. Pak, LBT atau Luhut Binsar Panjaitan itu LBP, terlepas dari macam-macam kontroversi tentang dia, tapi ada satu yang mesti kita ingat. LBP itu punya kampung yang sangat miskin di tepian danau Toba itu, namanya Labu Boti. Itu daerah miskin. Tapi di Labu Boti itu dia membuat sekolah, ya seperti sekolah kita ini. Anda jangan terkejut, bahasa pengantar di sekolah itu di samping Indonesia, anak-anaknya bisa bahasa Inggris dan mampu berbahasa Jerman. Dengan kekuatan yang dimilikinya, dia mampu menghadirkan kelas internasional di daerah yang sangat terpencil. Yang kalau dari Medan kita memerlukan waktu paling tidak 4-5 jam pakai mobil. Dia tidak memikirkan profit,
tapi yang dipikirkannya adalah anak bangsa ke depan. Pertanyaannya, bagaimana menciptakan sekolah yang mampu melahirkan triple H itu? Ini harus dimulai dari guru. Adik-adik para guru, saya hanya mengingatkan bahwa adik-adik punya dua anak. Yang pertama anak biologis dan yang kedua anak ideologis. Anak biologis, anak yang lahir dari darah daging adik-adik yang ada di rumah adik-adik. Dan anak ideologis adalah anak-anak yang hari-hari adik-adik jumpai di sekolah. Dia tidak lahir dari darah daging adik-adik, tapi anak-anak itu yang akan melahirkan ideologi yang adik-adik ada. Bagaimana kita takut kalau anak biologis kita itu tidak berhasil? Seperti itulah kita harus takut kalau anak-anak ideologis kita di sekolah tidak berhasil. Maka mengajar itu tidak sekedar mengikuti SOP yang ada. Mengajar itu harus dengan kasih, mendidik itu harus dengan cinta. Kalau kita mencintai pendidikan, mengajar anak-anak dengan cinta, ini tujuan pendidikan sudah 50% berhasil. Jangan seperti di sekolah lain, pendidikan, pengajaran dianggap sekedar kewajiban. Datang, selesai silabus, pulang. Tidak ada ikatan batin antara guru dengan muridnya. Kalau ini terjadi, maka kita hanya mewariskan pemikiran kepada mereka, tapi tidak mewariskan ideologi. Saya yakinlah, saya sangat paham dengan pemikiran beliau. Pemikiran keislaman yang dianut oleh Pak Saleh tidak jauh berbeda dengan pemikiran keislaman yang saya anut. Kami berdua menginginkan orang Islam itu harus melalui 3 etape kehidupan. Yang pertama, etape yang kita sebut dengan etape kualitas. Etape kualitas. Ini berdasarkan ayat Al-Quran, ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa sesungguhnya kuntum, kita ini adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Ini yang disebut dengan level potensial. Allah sudah menjamin kalau umat Islam seperti kita, anak-anak didik kita, itu orang yang punya potensi. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kamu itu orang Islam adalah umat yang paling berkualitas dalam sejarah peradaban manusia. Itu level pertama. Kita mesti proud to be a Muslim. Kita mesti bangga menjadi orang Islam. Tapi tidak sampai di situ. Potensial kalau tidak diaktualkan tidak ada gunanya. Maka dari potensial kita naik ke level yang kedua. Apa itu? Level aktual. Wa ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Kamu itu harus mampu menjadi umat wasata, umat yang menentukan. Kita harus menjadi tuan di rumah sendiri, jangan menjadi tamu. Kita harus memiliki mental-mental pemenang, bukan mental-mental pecundang. Semangat ini yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. You are the best Muslim. Do your best. Do your best. Lakukan yang terbaik. Be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Itu harus kita tanamkan. Tapi selaku orang Muslim, di sini mungkin perbedaan
paham keagamaan kami berdua dengan Pak Saleh, dengan orang-orang di luar sana. Seorang muslim yang baik, dia tidak boleh memiliki pemikiran rigid, dia tidak boleh memiliki pemikiran sektarian. Dari pemikiran yang bersifat potensial naik kepada aktual, kita mesti berakhir pada pemikiran yang universal. Apa itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad terkecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Jadi anak-anak yang keluar dari sekolah kita ini, anak-anak yang berpikir universal, berpikir tidak lagi sektoral. Sebab umat Islam yang baik, dia bukan bermanfaat untuk orang Islam saja, tapi dia bermanfaat untuk seluruh penduduk alam semesta. Ini yang dikatakan oleh Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Saya harapkan landasan filosofi seperti inilah yang kita bangun di sini sehingga melahirkan intelektual muslim yang cerdas, berkualitas, tapi menjadi rahmat bagi sekalian alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.